Waalaikumsalam. Apa benar sama Miss Yuni? Saya sendiri. Miss, mau minta konsultasinya, maaf ganggu waktunya. Live-ku dimatiin dulu. Gimana Miss? Live-ku dimatiin dulu. Oh iya Miss ya. Halo Miss. Iya, kenapa? Miss, jadi gini, maaf minta kritik sarannya. Jadi saya itu kan lagi proses ya Miss ya. Lagi proses rencana awalnya itu ke Brunei. Rencana awal itu ke Brunei. Nah, cuman udah dapat setahun ini Miss. Sedangkan uang itu udah masuk semua, tapi belum ada kabar keberangkatan sama sekali sampai sekarang. Terus? Iya, nah sekarang kemarin baru dapat kabar lagi. Kemarin tuh baru dapat kabar lagi gitu Miss ya. Maksudnya kemarin baru dapat kabar lagi, bilangnya kata gak tahu yang di Jakarta tuh sponsornya kata yang di Jakarta teh, kata agentnya teh dialihkan lagi sekarang Miss ke Malaysia. Nah, jadi saya bingung dong. Sedangkan posisi saya uang udah masuk semua Miss. Berapa? Biaya itu awal-awal itu kan pertama kan bilang katanya kalau ke Brunei 15 juta. It's okay dong. Dalam jangka belum setahun lah, dalam jangka 6 bulan itu udah pelunasan 15 juta. Nah, pas kemarin dapat kabar lagi Miss. Ada katanya mau keberangkatan tapi ada biaya tambahan katanya sekian juta, 5 juta lagi jadi 20 juta kan. Total biaya itu 20 juta. Nah, total biaya 20 juta. Nah, kita berangkat dong ke sana karena ada kabar bilang mau ada keberangkatan ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta, Miss. Udah sampai Jakarta ternyata saya dapatnya itu visanya itu bisa pelancong, bisa turis. Terus? Saya belum sempat berangkat. Saya belum sempat berangkat ke Brunei, tapi ada teman saya yang udah sempat berangkat ke Brunei dan akhirnya dia cuma dapat beberapa minggu gitu, dia balik lagi ke Indonesia. Itu pun jalurnya jalur Pontianak. Terus? Nah, sekarang handfreemu benerin dong, handfreemu. Jadi sponsornya itu. Handfreemu benerin dong. Yang jadi gimana Miss? Handfreemu jatuh lagi itu. Suaranya maaf Miss, putus. Iya, suaramu yang putus, kalau suaraku nggak putus. Iya, malah yang jadi sponsornya itu, yang sponsor di Jakartanya itu malah nyuruh saya di sini nyari, gimana ya, bukan nyari sih, katanya kalau ada di sini ada sponsor yang nawarin katanya buat ke Brunei atau ke Malaysia, terima aja katanya, terima jobnya, nanti suruh dilempar ke dia, nanti dia yang suruh urus berkas-berkasnya katanya. Jadi saya bingung juga di sini posisinya Miss. Suaramu jauh, ah? Pendapat Miss itu gimana? Suaramu jauh. Halo. Jangan pakai handfree bisa nggak sih? Suaranya nggak ada Miss. Jangan pakai handfree bisa nggak sih? Halo. Suaranya itu. Kamu jangan pakai handfree bisa nggak sih? Jangan pakai genset. Jangan pakai genset ataupun Bluetooth. Nanti Miss, nanti saya coba ini dulu Miss. Nanti. Maksudnya gimana kok nanti? Iya. Udah. Ada nggak Miss sekarang Miss? Ada. Jangan pakai genset. Mulai tadi kan ngomong. Berarti HP-nya ini nanti coba saya telepon pakai nomor satunya Miss ya. Kalau saya angkat ya, karena kalau kamu sudah telepon saya, sekarang saya matiin, saya nggak bisa ngomong lagi sama kamu. Halo? Ya udah, kayak gitu aja. Ngomongnya apa saya nggak paham, handsetnya jatuh. Udah dibersihin semuanya. Nah, oke. Aku minta telannya satu aja, nanti taruh piring ya Mbak ya? Iya bisa. Ibu cuci. Kasih no Bapak kunci. Posisi minta telanya satu aja yang kecil. Makasih.
Sama cuci piring dulu Mbak. Satu itu. Makasih. Duh, kok mati kabeh? Halo. Halo, assalamualaikum Miss. Heeh. Iya ini yang tadi Miss. Maaf tadi HP-nya sinyalnya jelek. Heeh. Ya artinya kamu sudah ditipu loh, berarti itu adalah penipuan. Oh gitu ya Miss ya. Iya tapi sekarang kan dia kemarin itu kan kalau kata orang Sundanya mah diriungin gitu kan, dikumpulin. Nah dia sama sponsor dalam sama sponsor luarnya itu kan digabungin kan, dikumpulin gitu Miss ya. Dia minta jangka katanya sampai akhir bulan ini. Kalau misalkan sampai akhir bulan ini dia nggak berangkatin kita gitu kan. Saya kan 3 orang Miss yang masuk ke dia itu. Saya 3 orang. Kalau misalkan saya nggak diberangkatin, jaminannya saya minta uang kembali gimana? Tapi dia maksa Miss. Dia maksa katanya pasti berangkat, jangan nuntut minta uang kembali, katanya gini lah. Terus? Nah sedangkan kita kan ini kan uang dapat minjem gitu kan Miss ya. Nah kita kan udah hampir mau setahun, udah setahun lebih tapi nggak ada kabar. Kita juga kesel kan. Malah mah dia nyuruh saya tuh gini Miss. Dari pas pertengahan tahun proses sampai sekarang pun dia bilangnya malah nyuruh saya tuh, kalau kamu di kampung ada yang nawarin job ke Malaysia atau ke Brunei, so kamu terima aja, nanti masalah pembayaran urus nanti ibu yang handle, kata dia teh. Ya kalau dia nggak mengembalikan uangmu, laporkan polisi saja. Itu berarti udah penipuan. Oh iya udah, saya kan udah bilang juga Miss, udah ini kan salahnya salah saya sendiri gitu kan. Tadinya kan saya diajak sama saudara saya. Kalau saya kan nggak tahu, dan dia bilangnya kan tadinya kan pulang dari Brunei. Nah, dipikir saya itu dia balik ke majikan yang awal, karena bilangnya dia tuh bilang ke saya tuh majikan awal katanya. Jadi saya tergiur dong buat berangkat gitu kan. Taunya udah pas uang setengah masuk, nggak taunya dia baru cerita Miss bahwa dia itu mulai dari awal lagi prosesnya. Di situ saya mulai kecewanya. Iya, makanya kan di sini selalu mengingatkan jangan percaya sama omongan orang. Iya, saya termasuk baru tahu konten Miss Yuni sekarang sih. Banyak kan penipuan-penipuan di situ, dan kamu salah satunya yang kena tipu. Iya, makanya sekarang saya juga bingungnya gini. Di sini juga ada istilahnya namanya yang suka ngurusin kayak gitu. Nah, salahnya saya itu HP bekas-bekas transferan itu kan, salahnya itu nggak pas pembayaran itu selalu nggak pakai kwitansi Miss. Nah itu kalah kamu. Saya itu kalah kamu. Kalau udah nggak ada kwitansinya kamu yang kalah. Iya, cuma sedangkan yang saya punya itu cuma bukti transfer doang yang adanya itu. Berarti kalah kamu. Iya, salahnya saya itu di situ. Makanya sekarang saya itu bingung. Sekarang masih ada kemarin saya kemarin tuh telepon lagi sama sponsor yang di Jakarta. Malah dia bilang katanya minta sampai akhir bulan. Nah, kalau misalkan kata saya balik lagi, kalau misalkan akhir bulan itu nggak berangkat itu gimana? Ya setiap saya pembahasan minta uang kembali pasti dia selalu ngelak. Karena uangnya udah habis. Iya, karena gimana ya? Emang pas selama saya di Jakarta pun kan saya ini selama setahun proses itu bolak-balik Jakarta terus, mau berangkat gagal lagi gitu kan. Nah, setahu saya itu setiap proses itu dia pasti ada alasan, ada embel-embelnya itu. Sama agent ini bermasalah katanya, urusan agennya ditangkap polisi lah, apalah segala macam karena kasus narkoba apa. Ya itu bukan jadi urusan saya, kata saya teh. Ya memang itu kan alasan aja. Itu alasan aja. Iya.
Iya, makanya sedangkan saya baru lihat konten Miss Uni itu sekarang gitu. Salahnya saya itu di situ. Seandainya kamu tahu konten Miss Juni dari awal, kira-kira kamu bayar nggak? Kebayar gimana, Miss? Mau bayar nggak setelah lihat konten-kontennya Miss Juni? Mau bayar gimana? Ya masih, apakah masih mau bayar 15 juta itu? Ya kalau misalkan dari awal saya tahu gitu kan, kalau misalkan dari awal tahu konten-konten Miss Uni gitu, kalau ada lowongan buat TKW ke luar negeri buat cowok mah ya gak jadi masalah, karena konten Miss Uni kan udah menjanjikan gitu kan. Enggak, maksud saya kan banyak itu di konten Miss Uni bahwa penipuan-penipuan sampai ke Australia, sampai ke Jepang, ke semuanya itu palsu. Apakah kamu masih tetap akan berangkat ke luar negeri? Ya kalau misalkan ini mah ya tetap, kalau kalau misalkan bener ini mah konten ini ya nggak apa-apa, yang saya hubungin ini konten yang saya hubungin, saya kan dapat nomor Miss Uni itu kan dari FB yang Miss Uni TKW itu kan, TKW Hong Kong. Ngerti maksudnya adalah kan di konten saya itu banyak sekali penipuan-penipuan. Apakah kamu sadar kamu itu sedang ditipu gitu loh? Ya nggak tahu juga sih misal. Jadi sampai sekarang nggak sadar nih kalau itu adalah penipuan job? Saya belum, ya sekarang baru sadar sih sebenarnya, kalau sama yang sekarang, sponsor yang sekarang baru sadar gitu. Cuma saya mikirin lagi gimana caranya, pengen uang itu kembali, ganti lagi buat ke proses yang baru gitu. Jadi masih mau proses lagi ke luar negeri, skill kamu apa? Kamu bisa apa? Kalau sekarang di sini sih di kampung saya sehari-hari itu pekerjaan tetap make up wedding, Miss. Saya bisa make up wedding. Terus? Make up wedding, terus saya pernah juga, ahli saya itu masak, hobi saya masak, dan saya juga pernah kerja di restoran Cina. Dan itu tidak dibutuhkan di luar negeri. Skill kamu itu tidak dibutuhkan di luar negeri. Di luar negeri itu harus pekerja keras, banting tulang, dan bukan masak, bukan make up wedding. Iya sih sebenarnya, kalau misalkan ke situnya mah emang, kalau misalkan buat dibilangin kerja keras, karena bagi saya pengalaman saya kerja udah sering saya alami semua, dari ke sawah, nandur, atau bukan itu. Bukan itu. Udah saya. Bukan. Di luar negeri itu bukan itu skillnya. Jadi di luar negeri skillnya gimana, Miss? Kalau boleh tahu pendapat, sarannya. Bangun pagi dimaki-maki, pulang dihajar mental. Bukan hanya kuat kamu berangkat ke sawah. Tenagamu diperas seperas-perasnya. Kalau jobnya make up wedding, banyak kok orang-orang luar negeri bisa, ngapain ngambil kamu dari luar? Iya betul sih. Terus kalau kamu uangnya kembali dan kamu ingin berangkat lagi, hati-hati kamu salah tempat dan kamu berangkat ke Kamboja. Iya itu makanya kemarin juga sempat ada kan. Kemarin tuh sempat dia juga nawarin nih. Kemarin sponsor saya yang ini tuh kemarin tuh nawarin saya, katanya ini udah ada visa katanya ke Malai. Kalau siap besok berangkat. Dia buru-buru banget nih, Miss. Buru-buru katanya, buru-buru persiapan besok berangkat, buru-buru saya buat berangkat. Dan pada akhirnya saya tanya, ke Malai itu bagian apa? Bagian gini-gini, langsung saya down. Setiap pemberangkatan pasti dia lewatnya jalur Monty, yang bikin saya khawatirin. Makanya sekarang tuh saya sebenarnya pengennya mah kalau ada mah job minta saran. Lah itu ada job ke Kamboja itu, gaji 60 juta, mau berangkat? Enggak kalau ke situ. Hah? Enggak kalau ke situ. Bisa make up mayat di sana? Enggak kalau ke situ, Miss. Hah? Enggak kalau ke sana.
Lah kamu baru dengar sengsaranya di luar negeri aja udah down. Ngapain buang-buang uang 15 juta untuk daftar ke Iya, luar maksudnya negeri? kalau ada semacam ke Malai atau kemana gitu ya sebenarnya mah siap ya harus siap, mental mah udah siap gitu kan. Kalau fisiknya insya Allah udah siap nekat bulat buat berangkat. Ya kalau nekat bulat ya yang gaji 60 juta kenapa nggak nekat bulat? Ya kalau kesananya mah ya saya mikir-mikir lagi gitu, Kenapa mikir? kan risikonya terlalu tinggi, terlalu Ah besar. enggak, mana ada fitnah itu. Mau gaji Iya, 60 juta kok nggak mau ke sana aja. Pulang-pulang tinggal almarhum nanti. ya makanya kemarin kan sering juga kan lihat konten-konten Miss Uni kan yang ngasih saran ke yang dari udah di Taiwan minta ke Eropa itu udah lihat gitu kan, lihat konten Miss Uni juga gitu kan. Kenapa punya skill makeup painting nggak buka usaha sendiri? Pengennya mah gitu kan, pengennya gitu, pengen buka modal usaha sendiri, cuman kan sekarang pikir-pikir lagi gitu kalau misalkan make up wedding itu kan musiman gitu kan, kalau di sini musim-musiman. Nah saya tuh pengen coba-coba suasana baru, siapa tahu gitu kan dengan cara berangkat keluar bisa merubah nasib gitu kan. Tapi untuk cowok kan sangat sedikit sekali tuh. Malah nanti terjerumus dalam jebakan-jebakan Batman yang sangat berbahaya. Kenapa nggak buka usaha sendiri? Jangan coba-coba loh kalau ke luar negeri itu. Luar negeri bukan untuk dicoba loh. Hancur mumur kamu nanti. Yang dimaksud jebakan Batman itu yang seperti apa? Lah ya sekarang kan kamu kena jebakan Batman gak sih? Sebenarnya kamu itu ngerasa gak sih? Oh iya sih, kalau yang sekarang itu ya emang ya. Kamu ngerasa gak sih kena jebakan Batman sekarang? Ngerasa ketipu. Masih pingin kejebak yang kedua kalinya? Masih kepingin kejebak yang kedua kalinya? Ya enggak sih, pengennya mah enggak pengen kedua kalinya. Tapi kalau kamu tidak punya skill, tidak bisa bahasa, negara mana yang mau menerima kamu? Hah? Semacam Taiwan juga kan harusnya. Masuk Taiwan harus bisa bahasa? Iya. Umur berapa kamu? Sekarang umur 24. Sudah menikah? Belum. Kenapa? Nggak laku? Bukan masalah nggak laku, karena ada pikiran juga karena saya kan istilahnya tulang punggung keluarga gitu kan. Saya dari kecil cuma tinggal hidup sama ibu, makanya itu saya pengen nekat saya bulat berangkat keluar ya pengen. Jangan sampai kamu berangkat ke luar negeri menyesal loh, karena untuk ke luar negeri itu tidak semudah bayangan yang ada di media sosial. Iya, biar dari kemarin juga tahu kan apa saran dari Miss Uni, jangan tergiur sama luar negeri, tidak semudah yang dibayangkan. Cuman nggak tahu bawaannya itu pengen aja gitu, Miss, pengen kerja gitu berangkat. Ya itu generasi sekarang adalah saat dikasih tahu bukannya menambah skill, tapi semakin penasaran. Kalian harusnya nambah skill dong. Kalau mau ke luar negeri setidaknya pabrik apa yang kamu tuju, apa yang kamu mau, kamu harus punya skill. Dan kamu harus punya bahasa. Lah punya kemauan niat aja kan ya bodong nanti jatuhnya. Ditipu jatuhnya. Boleh punya niat, tapi jangan sampai kamu itu dibodohin orang, dimanfaatkan orang. Iya bener sih, sebetulnya mah pengennya mah kemarin tuh niat saya tuh berangkat awal kesini mah pengen ngumpulin modal buat Taiwan gitu kan, buat ngumpulin modal. Ya udah, kalau Miss Uni udah menasehati tapi kamu bilang pengen kumpul modal, nanti jangan sampai menyesal, itu aja wes. Iya sih, cuman pemikirannya mah pengennya mah gitu, masih bingung juga ini gimana caranya gitu ya, pengen balikin uang itu gitu. Nggak paham saya.
Kalau memang biaya hasil dari ngutang terus ditipu, gimana coba? Ya emang jujur-jujuran aja, emang dapat dari ngutang juga sih Miss. Lah iya, Jaminan itu, iya jaminannya rumah, jaminan karang gitu kan kalau lah iya. Kalau ingin makanya bekerja kan harus punya skill. Kalau tidak punya skill harus punya uang. Lah skill nggak ada, uang nggak ada kan akhirnya ditipu sama orang. iya makanya saya itu bingungnya mah. Ya jangan harap uang itu akan kembali, itu aja. Biar kamu nggak depresi. Cari uang lagi. Paham? Kirain tadinya, iya paham sih Miss. Tadinya mah kalau kalau ini misalkan kalau misalkan Miss ini buka PT enggak Miss? Enggak, Miss buka PT kan? enggak. Enggak ada job buat cowok. Oh iya job Miss cewek sih ya Miss ya. Mm-mm. Masih pingin cari PT lagi dan ditipu lagi kamu? Enggak sih. Cuman iya bingung juga sih jelasinnya sekarang. Itu kambingmu lagi teriak-teriak itu loh. Bukan kambing saya itu Miss, kambing tangga saya. Oh ya bisa diambil dulu, dipinjam, bawa ke luar negeri dulu. Iya. Sekarang ya sebenarnya bingung ini tadinya mau minta. Emang salahnya saya sih, emang salahnya dari awal gak pernah konten kwitansi. Ya udah, kalau kamu sudah tahu salah terus gimana, kamu maunya apa sekarang? Ya kirain teh Dimis juga ada gitu bisa buat ini kawin cowok. Saya ulangi yang ketiga kalinya, Iya, nggak ada job cowok. ya udah ya. Mm-mm. Amis. Oke, sama-sama. Terima kasih Miss. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak ada job cowok loh, Rek. Padahal saya sudah mengingatkan berkali-kali. Behjan, sindikati po winter maine yo. Kene sing kerja sampe jelober-jelober cangkeme ra tau entuk dhuwit sakmono kae. Ngonten siji wis dihujat wong sak jagat raya. Jare entuk dhuwit konten akeh, matamu suwek iki. Penipuan itu duitnya lebih oke daripada aku. Iya kan? Ruwet. Mangan telurnya ben gak keseretan.